Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati Maharani dengan NIM C020230009 kelas F Program Studi Perpajakan Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi SPLN. PPh pasal 21 final adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu secara langsung dan final. Artinya, pajak yang dibayarkan sudah final dan tidak bisa dikompensasikan dengan kerugian atau penghasilan lain. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri atau SPLN, baik badan ataupun orang pribadi, selain bentuk usaha tetap atau BUT yang bersumber dari Indonesia. Objek PPh pasal 21 final yaitu yang pertama, penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang kedua, honorarium. Yang ketiga, tunjangan hari raya. Yang keempat, uang pesangon. Yang kelima, jaminan hari tua. Objek PPh pasal 26 bagi SPLN yang pertama, dividen. Yang kedua, bunga. Yang ketiga, royalti. Yang keempat, sewa. Yang kelima, jasa. Dan yang keenam, hadiah dan penghargaan. Mekanisme PPh pasal 26 final yang pertama, identifikasi subjek pajak, yang kedua, penghitungan pajak, yang ketiga, pemotongan pajak, yang keempat, penyetoran pajak, yang kelima, pelaporan. Objek PPh pasal 26 bagi SPLN yang pertama, identifikasi subjek pajak, yang kedua, penentuan tarif, yang ketiga, perhitungan pajak, yang keempat, pemotongan pajak, yang kelima, pelaporan. Karakteristik PPh pasal 26 final. Yang pertama, final dan tunggal. Yang kedua, tarif tetap. Yang ketiga, dipotong di sumber. Yang keempat, objek pajak tertentu. Yang kelima, tidak memerlukan SPT. Yang keenam, tujuan pemungutan. Perbedaan PPh pasal 26 final dan PPh pasal 26 bagi SPLN. Untuk subjek pajak, PPh pasal 26 yaitu SPLN, PPh pasal 21 yaitu wajib pajak dalam negeri. Untuk objek pajak, PPh pasal 26 yaitu berbagai jenis penghasilan dari Indonesia, sedangkan PPh pasal 21 yaitu penghasilan dari pekerjaan jasa atau kegiatan. Untuk tarif, PPh pasal 26 umumnya 20%, dapat berbeda sesuai P3B. PPh pasal 21 berbeda-beda tergantung PTKP tarif progresif. Contoh soal PPh pasal 21 final. Pak Budi menerima penghasilan dari jasa konsultasi sebesar 100 juta dalam 1 tahun. Berapa PPh pasal 21 final yang harus dibayar Pak Budi? Penyelesaiannya, asumsinya, tarif PPh pasal 21 final untuk jasa konsultasi adalah 20%, sesuai dengan tarif terbaru. Perhitungannya, PPh pasal 21 final sama dengan penghasilan bruto dikali tarif. PPh pasal 21 final sama dengan 100 juta dikali 20%. PPh pasal 21 final sama dengan 20 juta. Jadi, Pak Budi harus membayar PPh pasal 21 final sebesar 20 juta. Contoh soal PPh pasal 26 bagi SPLN. Seorang konsultan asing atau SPLN menerima pembayaran jasa konsultasi sebesar 50 juta dari PT Sejahtera. Konsultan tersebut tidak memiliki BUT di Indonesia. Berapa PPh pasal 26 yang harus dipotong oleh PT Sejahtera? Penyelesaiannya, jenis penghasilan sama dengan jasa. Tarif yaitu umumnya tarif PPh pasal 26 untuk jasa adalah 20%. Perhitungannya, PPh pasal 26 sama dengan jumlah jasa dikali tarif. PPh pasal 26 sama dengan 50 juta dikali 20%. PPh pasal 26 sama dengan 10 juta. Jadi, PT Sejahtera harus memotong PPh pasal 26 sebesar 10 juta dari pembayaran jasa konsultasi kepada konsultan asing tersebut. Baiklah, itulah video pembahasan tentang pemungutan PPh pasal 26 final dan pasal 26 bagi SPLN. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.